Nah air pas buka kertasnya itu Baca. tulang. Innalillahi. Nauzubillah min dzalik. Tulang apa? Kayak tulang kecil-kecil kayak tulang jari gitu. Nauzubillah min dzalik. Emang baik. Dia disuruh jadi gali cari kuburan bayi. Udah nebak saya deh. Kuburan bayi yang masih baru. Yang masih tanah merah ya. Masih baru. Masih basah. Nah digali lah sama dia. Cuman boleh dimakan itu cuman jarinya doang. Gini nih. Jari ini sama jari kaki itu baik. Kayak satanik dong ya. Permasalahannya suka sama perempuan. Suka sama perempuan, ikutlah pesugihan. Pesugihan namanya ada kalau di sana itu suwangi. Cerita selanjutnya gitu kan. Tadi ini part 1 yang dimana yang di Subang ya. Pengalaman pesugihan yang di Subang. Dan sekarang pesugihan yang di Kalimantan ya. Ke NTT, Kupang. Oh di Kupang ya. Tapi Mas, kita sebutkan kayak gini bukan berarti semua orang Kupang sama. Atau semua orang Subang ya. Semua orang Subang sama gitu. Nggak ada seperti itu. Ini aja contoh-contoh dari masyarakat-masyarakat tertentu aja gitu. Nah, langsung aja bagaimana kisah pesugihan di Kupang dengan pengalaman Habib Muhammad Syarni Alatas dalam kegiatan ruqyah. Gimana Bib kalau yang di Kupang NTT? Di Kupang NTT awalnya sih sebenarnya saya ke sana itu bukan ngeruqyah, cuman acara Maulid Nabi lah. Saya diundang ke situ kan. Saya Maulid Nabi. Saya diundang ke Kupang itu sebelum corona. Sebelum adanya corona. Saya sampai Kupang dan itu the first pertama saya ke Kupang. Pertama saya ke daerah NTT dengan kalau saya kan apa adanya. Kalau jalan itu kadang cuma pakai koko sama sarung ke daerah manapun gitu loh. Nah, itu nggak ada yang ngomongin pertama. Udah saya ke sana Kupang, sampailah di Kupang. Sampai di Kupang. Nah, saya ketemu yang ngundang. Akhirnya dibawa keliling dulu, kita makan. Awal nggak ada niatan untuk memang mau ngeruqyah di situ awalnya. Cuman saya diundang untuk Maulid Nabi. Entah kenapa sampai di hotel saya istirahat. Tiba-tiba dari jamaah yang undang itu ke hotel. Tanya, Habib, ada nggak di sini yang bisa ngeruqyah, kata dia. Ada nggak di sini yang tahu masalah-masalah spiritual lah ibarat kata. Nah saya itu berempat di situ. Saya, Habib Mokhdor, Habib Syarif, Habib Reja di situ. Langsung biasalah kalau itu kan langsung tunjuk-tunjukkan gitu. Habib Sami aja, Habib Sami, dia bilang gitu. Emang kenapa? Saya bilang, enggak Habib, datang dulu dah, datang. Dengan bahasa Kupang gitu kan. Datang dulu Habib. Ya udah, bismillah. Saya datang, cuman ada satu peringatan dari Habib Mokhdor. Habib Mokhdor ini memang sering ke Kupang setiap tahunnya. Dia bilang, Beb, jangan pakai sarung. Dia bilang, pakai celana aja. Antum bawa celana kan? Nggak bawa, Beb. Aneh nggak punya celana. Dia bilang, semua sarung semua. Ya udah, bismillah. Cuma nanti suatu saat kalau ke Kupang lagi, jangan pakai sarung. Atau nanti ente habis ke sono, habis ngeruqyah, ente ke swalayan lah, beli celana aja, dia bilang gitu. Kenapa sih Beb? Udah, ini jalan dulu deh, kesian tuh orang, kata Habib Mokhdor. Habib Mokhdor itu lebih tua dari saya, sekitar umur 53 tahunan. Udah, akhirnya ya udah kita jalanlah saya kalau sama orang itu ke daerah. Kalau di Kupang itu ada daerah Air Mata namanya aja udah air mata. Nah, sampai di sana
Sampai di Kupang, di air mata tersebut. Nah apa? Sampai di Kupang air mata itu. Nah saya masih di mobil nih. Orang yang jemput saya itu, yang minta tolong itu pulang langsung ke rumahnya dulu, ketok pintu. Saat ketok pintu, pas buka pintu tiba-tiba ada satu anak muda loncat, teriak kayak kesurupan gitu, teriak lompat. Jadi masuk ke rumahnya itu pagar. Jadi mobil itu nggak masuk. Mobil itu pinggir depan pintu pagar lah, pinggir jalan. Itu tangga sekitar 7 atau 8 tangga baru rumah, pintu gitu kan. Nah itu pas buka pintu tiba-tiba tuh langsung lompat ke mobil. Langsung lompat ke mobil. Terus gedor-gedor kaca. Binatang ya? Kaca mobil. Brak, 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 brak. Cuman nggak ngomong, cuma gitu doang. Kaget saya kaget. Refleks keluar, kabur dulu gitu loh. Kirain ada apa nih? Kabur dulu. Beb, ini pasiennya kata dia. Oh iya udah pegang dulu dah. Pegang dulu, akhirnya dipegang dulu tuh. Dipegang itu pun 5 orang sama 6 orang lah. Usia berapa kira-kira? 20. Oh. 20. Itu dipegang dibawa ke atas lah, ke rumahnya gitu kan. Bawa ke rumahnya, saya ngerokok dulu, diikat dulu, cuman pas saya ngerokok saya jalan ke rumah yang ngerokok itu, kok banyak di tetangga tuh anjingnya pada rungsing. Jadi banyak yang melihara anjingnya tuh pada rungsing. Ada yang gonggong terus gak berhenti. Ada gelisah ya? Ada gelisah. Saya ngerokok, kenapa nih? Saya bilang, udah bismillah, saya ngerokok. Sampai undakan keempat, saya nengok belakang, itu kok tiba-tiba kayak ada anjing. Tadi perasaan anjing itu nggak ada yang dilepas. Itu kayak, jadi ini jalan kayak komplek lah, jalan. Nah di situ kan rumah-rumah tuh berpagar-pagar, ya kan. Nah di situ anjing semua, punya anjing semua ibarat kata. Nah pas undakan 4 saya mau ibarat kata balik ke belakang, itu kok ada anjing tapi diem doang. Di belakang itu? Di belakang saya, diem aja. Yang anjingnya lah ibarat kata kayak anjing serigala gitulah. Oh alah. Kayak husky, cuman bukan husky gitu, jelek lah ibarat, warna abu-abu saat itu. Kampung lah ya. Abu-abu hitam. Liatin aja. Saya diem. Nah cuman bingung, ini anjing bener apa anjing-anjingan gitu kan. Saya ngerokok, saya pandangin dulu. Nah pas pintu dibuka lagi sama orangnya, Beb, saya noleh ke belakang lagi nggak ada anjing. Ibarat kata kalau saya bilang, cepet banget hilang, ya udah bismillah lah. Saya naik ke atas. Nah posisinya anak itu udah diikat di kursi. Kayak Soxime ya? Ya kayak sukses tangannya diikat, terus badannya diikat, kakinya diikat. Cuman masih terus begitu gitu, ronta terus. Ya Allah, kenapa nih? Ya udah, cuman nggak saya pegang dulu gitu. Saya mau tanya dulu nih sama orang tuanya, ini kenapa? Sejak kapan? Kenapa nih begini? Dia bilang, ini sejak 2,5 bulan yang lalu, dia bilang itu. Kenapa tiba-tiba begini? Dia bilang itu. Gak tahu Beb, dia pulang ke rumah tiba-tiba ngamuk, semua dibantingin kata dia. Semua dibantingin, pokoknya kamar itu hancur lebur lah. Hancur lebur. Nah itu pokoknya setiap ngelihat orang baru terutama atau ulama pasti dikejar kata dia. Kayak mau digigit lah ibarat kata. Kalau digigit. Akhirnya, kok bisa begitu? Gue bilang, gak tahu, saya heran nih anak saya nih, laki umur 20 tahun. Belum nikah berarti? Belum nikah, umur 20 tahun, baru lulus itu juga, baru lulus SMA. Ya, aduh, ya udah saya minta kopi dulu dah, minta kopi ngerokok.
Nah, pas itu orang tuanya bikin kopi, nah yang nganterin saya mau ngambil apa namanya tasbih saya di mobil, itu anjing ada lagi. Tiba-tiba keluar dari satu kamar, keluar dari satu kamar. Jadi rumahnya itu masuk ruang tamu, kamar dua gini berjejer. Kamar, pintu kamar, pintu kamar. Nah, di sini skat, TV, dapur, gitu. Sama kamar mandi lah di sini. Ya. Udah itu anjing yang tadi, ya bilang. Lagi ngerokok nih. Nah, anehnya pas pintu dibuka lagi, saya noleh ke pintu nggak ada lagi tuh anjing. Kayak cepet lah, tret. Wah kacau nih bilang, kok anjing nih kenapa nih, ya kan? Akhirnya saya ngopi dulu. Namanya siapa? Katanya itu. Namanya bagus, Ibrahim. Kan? Ibrahim. Ya udah saya minta satu ruangan. Oh di kamar anak saya aja, Beb. Jadi, nah saya bingung nih kamar anaknya yang mana. Ternyata kamar anaknya itu yang anjing keluar itu. Hah? Di situ. Jadi ternyata anjing yang keluar dari kamar itu tuh kamar anaknya. Tapi bukan anak yang ini. Anaknya yang kesurupan ini. Okay, Gitu. okay. Anaknya cuma satu. Oh. Gitu. Akhirnya udah masuk situ. Saya minta baskom lagi air. Saya minta garam. Saya wirid lah di situ. Saat meditasi di situ. Meditasi. Nah tiba-tiba kayak ada yang gigit di sini nih. Anjing lah ibarat kata kayak gigit tek. Sakit banget. Terus tapi saya bismillah. Saya merem saya itu kan. Saya wirid lagi ya Allah. Ya Allah. Nah saya di situ tingkat pasrah saya tuh di situ sempat. Ya Allah kalau memang saya ngobatin orang ini saya nggak ada, saya pasrahin. Saya ikhlas. Cuman kalau misalkan memang ada ketentuan engkau yang berbeda, ya bantu saya untuk menyelesaikan permasalahan ini ya Allah. Dan terserah engkau mau menyembuhkan anak ini atau bagaimana, terserah engkau, saya pasrah sama engkau. Wirid. Kayak di sini nih, digigit lah ibarat digigit hewan. Mungkin anjing yang tadi kan, tapi saya nggak ngelihat karena merem pas itu. Saya wirid. Tiba-tiba saya baca satu ayat itu kan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Saya gebrak ke lantai. Nah, hilang tuh gigit teh. Hilang gigitnya, ternyata di luar itu muntah si anak tersebut. Si anak tersebut muntah, tapi muntahnya muntah darah. Cuman kayak ada gumpalan-gumpalan segini-segini nih. Itu apa, gumpalan darah? Darah. Gak tahu gumpalan apa. Pertama belum tahu tuh apa nih. Kan teriak tuh, Beb, muntah nih, muntah katanya. Udah. Nah, pas saya melek, saya mau bangun, di sini udah berdarah. Habib. Di sini udah berdarah. Cuman lukanya nggak ada. Oh. Cuman kayak bekas darah aja, tapi masih ada darah segernya juga. Nggak memar? Enggak. Cuman darah di sini. Cuman buat diangkat sakit gitu. Oh. Cuman nggak ada biru, nggak ada memar, nggak ada apa, cuman darah. Cuman kalau diangkat gini perih. Sakit banget. Akhirnya untuk ada air itu saya campurin garam, saya basuh lah itu badan sini. Udah. Nah baru mulai bisa digerakin. Saya langsung buru-buru ke depan, keluar kamar. Beb, muntah nih Beb. Cuman pas dilihat barulah tuh ngeliat tuh gak ada gumpalan-gumpalan begitu. Ada ini nggak batang kayu lah atau apa, dilihat tuh apa gumpalannya. Pas dilihat gumpalannya itu inian, ternyata kertas. Kok kertasnya? Tas kayak bungkus, dibungkus. Coba buka. Sebelumnya air dulu, minta baskom lagi, cobain air. Pas buka kertasnya itu baca tulang. Innalillahi.
Nauzubillah min dzalik. Tulang apa? Kayak tulang-tulang kecil-kecil kayak tulang jari gitu. Nauzubillah min dzalik, jabang bayi. Ih, Ruas-ruasnya kan ada 3 nih kalau jari kan. Itu kayak ruas gitulah. Oh, jari-jari gitu tapi kecil. Kecil. Tanya apaan nih? Nah, udah saya minta air, saya campur garam, saya beritain lagi, langsung saya guyur tuh anaknya tuh tadi Ibrahim tadi itu. Guyur, dia itu muntah lagi. Muntah lagi, ada bungkusan lagi. Oh, kayak giveaway ya? Ada bungkusan lagi, masukin ke baskom lagi, dibuka. Terus? Itu mata. Ada mata. Mata, nggak tahu mata apa ya, pokoknya mata aja. Biji mata bulat. Biji mata. Udah nih. Duh, kok kacau nih. 2 itu kan? 2. Ada 2 biji mata. Ya udah saya baca-baca, saya minta orang tuanya juga baca wirid sakron saat itu. Akhirnya baca semua, bismillah kita pasien ke Allah. Nah, tiba-tiba nih anak nangis. Nangis, minta ampun. Nangis, minta ampun, minta maaf sama bapaknya. Minta maaf, gini. Nah, mulai itu dia kayak ibarat kata hawa badan itu normal lagi. Yang tadinya panas banget, normal lagi. Mulai itu alhamdulillah. Cuman dia nggak bisa gerak, lemes gitu. Akhirnya kita ya udah bismillah deh cabut talinya tadi. Cabut. Saya minta maaf apa ketidurlah tuh anak Ibrahim. Si Ibrahim habis itu ketidur. langsung ketidur lah kita. Tapi nggak di kamar. Nggak, di kursi begitu langsung begini kan. Saya langsung sebut, wah mati nih. Coba cek dulu. Cuma saya ada di kita masih ada nafas, ya alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Nah, saya izin ngerokok di luar dulu ya, kata dia. Sama minta garam buat gibrasin lah ibarat kata, naburin garam di depan gitu. Buat syarat ibarat kata gitu. Nah, pas saya buka pintu depan, saya tutup, saya mau ngerokok, itu anjing ada lagi di bawah, di dekat mobil, cuma lebih besar. Warnanya sama, anjingnya itu juga gitu loh. Cuma dia natapnya kayak natap tajam gitu kan. Dia duduk dengan tatapan tajamnya dia, dan dia nunjukin giginya. Ya kan? Saya cuma bismillah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya buang tuh garam. Buang garam itu kebakarlah itu anjing, hilang. Baru tuh anjing hilang. Nah, udah tuh kenapa ya? Saya masih ngerokok aja dulu, ngerokok terus. Saya mau masuk itu masih, tar dulu deh, saya tungguin dulu nih. Balik lagi nggak nih si anjing ini? Kok? Udah, saya masuk. Nah, anak itu udah mulai sadar, cuma langsung nangis, langsung minta bapaknya ngedeketin dia karena mungkin capek ya, nggak bisa, belum sanggup buat berdiri gitu kan. Dia minta maaf, dipelukin sama bapaknya saat itu. Gue nangis minta maaf sama maafnya. Nah, barulah saya tanya di situ, ini kenapa sih gitu loh, sampai segitunya saya begini, ya begitu kan. Nah, sama bapaknya bilang pakai bahasa timur deh, kakak kenapa gitu. Nah, barulah diceritain dia. Jadi dia itu permasalahannya suka sama perempuan, ikutlah pesugihan namanya ada kalau di sana itu Suanggi namanya. Suanggi. Ilmu Kupang tuh namanya Suanggi. Ya kan? Nah, di situ perkara itu lo mau nggak lo jadi ibarat kata lo kuat lah di situ. Di kebal, cuman punya
karisma yang apa ibarat kata buat deketin nih cewek gitu kan. Oh, buat karisma ya kayak pelet lah kayak. Cuman dia pakainya sisi yang seperti ini gitu loh. Dan juga memang dia demen berantem juga gitu loh. Oh, Demen berantem. buat kebal juga lah ya. Nah, akhirnya ditawarin tuh. Ya udah. Nah, dia tuh ngumpulin duit ternyata dari uang jajan tersebut, dia ngumpulin duit untuk bayar ini buat ngilmu ini. Oh, ada maharnya. Ada maharnya. Ya udah, dia bilang itu. Dia ikutin ritualnya setiap full moon, bulan purnama. Setiap bulannya dia ke satu daerah di situ. Nah, daerah situ kuburan semua. Cuman kuburan kayak kuburan gak keurus. Oh, nggak terlantar ya. Kayak udah kebon gitu kan, kuburan. Nah, dia disuruh duduk di situ sendirian. Duduk di situ. Nah, dikasih bacaannya saya nggak tahu bacaan pakai bahasa sana kan, nggak ngerti lah bacaan itu. Nah, setiap bacaan itu dibaca terus. Tak itu anjing pada banyak tuh datang kata dia. Anjing pada datang, terus saya digigitin sama anjingnya. Jadi digigit di sini, di kaki dua, ibarat kata kayak ditarik begitulah. Cuman saya baca itu ya, pokoknya kalau misalkan lo ngelak nggak mau gagal kata si dukunnya itu. Ya udah saya pasrah aja saat itu. Dia pasrah, ditarik-tarik itu ternyata cuman ibarat kata godaannya itu doang. Udah dibaca itu, luluslah dia. Nah, terakhirnya dia minta maaf banget tuh. Beb, ini gimana Beb, saya. Nah, ternyata yang apa namanya, tulang-tulang tadi itu dia disuruh jadi gali cari kuburan bayi. Udah nebak saya deh. Kuburan bayi yang masih baru. Yang masih tanah merah ya. Masih baru. Masih basah. Nah, digali lah sama dia. Cuman boleh dimakan itu cuman jarinya doang. Gini nih. Jari ini sama jari kaki itu bayi. Kayak satanik dong ya? Jadi dipotong. Oh. Kalau satanik kan janin. Jari juga katanya. Tapi dari janin. Oh, dari janin, iya benar. Dari janin. Ini udah mayat ya? Ini udah mayat, bayi bener. Mau balita lah ibaratnya tuh bayi yang benar-benar mati gitu loh. Jadi dipotong sama dia di sini. Dipotong. Dan itu dimakan langsung. Dimakan langsung. Iya. Sama matanya. Mata Ternyata bayi. itu mata bayi. Nauzubillah min dzalik. Dia lakuin itu dan harus 3 bayi. Ini udah berapa bayi berarti? Udah 3 dia. Oh, ilmunya udah sempurna lah ibaratnya. 3 bayi. Ya Allah, 3 bayi. Cuman memang ada satu tertentu, ya dia benar-benar jadi anjing itu ibarat kata. Dalam sebulan tuh ada malam-malam tertentu yang dia ibarat kata kesurupan ya kayak tadi itu, kayak anjing begitu. Jadi iya. Pokoknya kalau ngeliat wujudnya nggak berubah. Enggak, kalau dia mau ngeliat ulama, ya dia lihat orang yang apa beragama atau apa, dia kejar pasti. Ih, gila tuh ya. Dia gigit. Nah, udah. Cuman saya bilang apa namanya? Sebenarnya ada satu step lagi untuk dia tuh ibarat kata menjual jiwanya ke itu siluman. Nah, barulah di situ dia bisa berubah benar-benar sempurna. Nah, di bulan purnama, di bulan apa kan ada perkumpulan dukun-dukun Suwangi namanya. Suwangi. Nah, perkumpulan itu di satu pulau. Nah, setiap bulan apa di full moon itu dia ngumpul. Nah, itu orang-orang yang udah ngejual jiwanya itu berubah jadi anjing semua. Wujudnya berubah benar-benar jadi anjing. Jadi cerita-cerita werewolf di box office atau itu ya mungkin dari ini gitu loh. Oh, bener, berarti ada. Tapi emang ada katanya di luar negeri juga ada. Di suku apa kayak gitu memang. Tuh. Nah, di situ dia mau ngelakuin step itu. Cuman ya mungkin takdirnya Allah keburu saya pegang di situ.
Gagal lah dia. Tapi dia udah emang nggak mau gitu loh. Jadi ada satu sisi jiwa dia tuh udah berontak mau lepas, cuman nggak bisa gitu loh. Oh. Nah makanya dia bilang, nah dia baru jujur, setiap saya mau berontak, Bib, saya mau tobat, anjing yang Habib lihat di depan itu dia datang. Oh. Gitu. Datang tapi nyiksa gitu. Nyiksa. Akhirnya saya nggak jadi lagi. Saya udah terima aja udah. Saya cuman dalam hati adalah takdir saya untuk lepas dari ini gitu kan. Benar. Ya udah, saya di situ, saya pegang di situ. Saya pegang, saya lihat, udah selesai proses itu, alhamdulillah Beres ya. beres di situ, beres. Apa namanya? Bapaknya terima kasih. Nah pas mau pulang itu mobil tiba-tiba bannya pecah. Pas mau pulang, baru mau buka pintu mobil, itu tiba-tiba ban pecah. 2 lagi di belakang. Ban belakang. Apa? Nggak tahu, tiba-tiba pecah. Terus? Tiba-tiba pecah. Akhirnya udah telepon apa namanya, orang yang kita kenal juga kan di situ buat jemput saya. Akhirnya saya pulang. Nah saya pulang. Nah itu kejadian. Ibarat kata kita proses itu tuh lama sampai mau maghrib. Kita pulang ke hotel. Malam kan saya mau istirahat. Nah habis saya sholat maghrib sama isya saya kodok, saya jamak. Nah baru rebahan begini. Nah kalau hotel itu kan kayak tehel begini kan, apa ibaratnya tinggi tuh, Iya. tebel lah, namanya tingkat kan, apa namanya, cor-corannya gitu. Saya baru gini, baru apa namanya, baru rebahan gitu, biasa lah baca la ilaha illallah sholawat. Itu buat cor-coran di pinggir hotel tuh retak dan ada suara kayak bom gitu. Tiba-tiba retak. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya keluar. Udah tuh saya nggak tidur. Ngerokok di lobi hotel. Nanti itu tanya, tiba-tiba siapa yang undang kita yang punya hotel datang. Kenapa Bib nggak tidur? Lihat aja kamarnya. Lihat deh, kaget. Seumur-umur baru tuh cor-corannya retak. Kan harusnya tebal kalau hotel. Itu retak dan nggak ada sebab. Ya udah saya keluar, saya ngerokok lagi dan saya nggak tidur sama itu. Masih sisaan yang tadi kali ya? Bisa jadi. Yang Ya, anjing tadi. Dukun itu yang rasa masih ngetes ilmu lah. Udah selesai. Ya udah, saya nggak tidur di situ. Saya wirid di depan, di lobi lah, saya di lobi ngerokok sampai subuh baru saya berani ke kamar. Cuman saya ambil barang, saya minta pindah kamar. Iya. Nggak mau kamar di situ lagi. Pindah kamar. Saya wirid lagi tapi sholat subuh saya wirid lagi. Di kamar mandinya tiba-tiba plafonnya bocor. Ya Allah. Keluar air. Ya Allah, kenapa nih? Akhirnya udah saya nggak mau ngomong dulu nih, saya zikiran dulu, zikir. Nah, dalam zikiran tersebut sebelah sini lagi nih. Kayak digigit lagi. Cuman terus saya zikir terus. Masih aja tuh anjingnya. Terus, nah barulah saya baca lagi Lakut Jakum, saya keprak ke ke lantai. Terus saya baca Qul sabuna ila malik ilal wajah. Tahan napas. Dah hilang gigitannya. Nah saya melek. Berdarah lagi, cuman berdarahnya nggak terlalu banyak kayak waktu itu kemarin lah ibarat kata. Ya udah saya cuci, cuman itu masih bocor tuh. Saya keluar, ini bocor. Nah semenjak itu pindah kamar lagi udah aman. Nggak ada kejadian itu lagi lah. Sampai besok malamnya saya
ceramah, dakwah di situ, terus ibarat kata wisata, habis pulang ya udah, alhamdulillah Udah nggak ada lagi ya. nggak ada lagi Mungkin sama. masih dites-tes terus kali dia. Berapa kali anak keganggu dia, walaupun dia udah nggak, targetnya bukan untuk anak lagi, tapi ini siapa nih gitu kan, ada yang masuk ke dalam wilayahnya dia, makanya diserang-serang terus. Dia mau nunjuk action juga kali ya, mau nunjukin keilmuannya gitu kan, keakuannya. Cuman ya namanya segala sesuatu yang hitam, saya yakinin itu pasti insya Allah putih pasti akan menang, endingnya akan menang. Cuman prosesnya pasti cobaannya ya luar biasa gitu. Nah ternyata kenapa nggak boleh pakai sarung tuh di situ, barulah diceritain sama Habib Muhdar tersebut. Kalau di Kupang, emang di daerah Air Mata, di daerah mana gitu kan, ada satu daerah yang kalau ngelihat orang pakai sarung itu sinis. Oh gitu. Dan pasti Dites. dites begitu. Oh gitu. Nah, kita kan baru pertama, nggak Iya. tahu kan, saya nggak tahu ngerti apa, ya udah pas diundang lagi ya saya nyiapin Ke baju bodoh aja kalau nggak kasih itu. celana jeans kan. Ini udah alhamdulillah itu di Kupang. Ya gitu ya. Cuman ya lucu aja kalau masalah pakai celana, pakai sarung, jadi dianggap memancing sebuah keilmuan tertentu gitu ya. Karena di Islam di sana kan lebih sedikit. Oh iya benar. Di Kupang itu Islam tuh lebih sedikit. Oh oke Gitu. oke, paham. Jadi nih sekali lagi kita membahas ini hanya beberapa sedikit contoh masyarakat, bukan mengklaim seluruh masyarakat Kupang ya, atau masyarakat yang tadi kita sebutkan. Cuman pengalaman contoh ketika di sana gitu. Jadi yang orang-orang Kupang jangan sensi, oke? Ya bukan orang Kupang aja, orang lain juga setiap Setiap orang-orang, daerah ada setiap lah. daerah pasti ada, tergantung dari manusianya. Dan kebetulan yang ketemu manusianya jenis seperti ini gitu. Jadi jadian anjing berarti ya. Tapi anjingnya sama-sama semua ya bentuknya? Sama semua. Warnanya sama-sama semua? Bentuknya kayak anjing serigala, anjing kampung kali ya? Kayak ibarat kata, ya jelek lah. Nggak ada lucu-lucunya. Nggak ada lucu-lucu. Serem. Padahal saya sama Habib juga suka anjing loh. Maksudnya kita mengakui bahwa anjing itu adalah hewan yang lucu gitu dong. Dan hewan yang kalau kita film-film juga ya, hewan yang setia kan, seperti itu kepada apa namanya, majikannya. Jadi memang ini juga buat garis besar nggak semua anjing. Kalau ini beda nih tertentu, emang karena dia juga ya mungkin wujudnya berbentuk anjing. Padahal sebenarnya jin atau iblis ya Bib ya. Dia menyerupai anjing ya. Ya kalau dia mau nyerupai ayam atau bebek ya terserah deh tuh, terserah iblisnya. Nah saat ini yang dipakai adalah wujud dari makhluk anjing gitu. Ayo jangan jadi ngebully anjing. Gak semua anjing kayak gitu. Saya juga suka anjing, kan anjing tuh lucu-lucu ya kan Bib ya. Ya anjing-anjing yang pernah kita tahu kayak Hachiko, kayak anjing Charlie. Nah itu lucu-lucu banget gitu. Oke, pokoknya ini jadikan pembelajaran untuk teman-teman di rumah, ambil positifnya. Jadi jangan ngebully juga nih, jangan ngebully juga makhluk ciptaan Allah anjing, karena ya tadi saya bilang ya belum tentu memang anjing, bisa dengan menyerupai gitu. Dan kedua ya jangan juga ngebully orang-orang Kupang, karena kita bukan menjelekan orang Kupang seluruhnya, enggak gitu. Bahwa ini ada contoh kebetulan, contoh yang bisa kita ambil di daerah tersebut gitu. Oknum lah, oknum. Oknum-oknum tertentu ya Bib ya. Ingat loh pesan saya gitu. Nah, ada lagi mau disampaikan Bib? Nah, intinya jangan ngikut-ngikut ilmu-ilmu yang begitu-gitu dah. Iya. Kasihan dirinya sendiri gitu. Pasti ada efeknya. Pasti ada efeknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, itu. Lagi mau ngapain sih? Lu bisa barat kata ilmu-ilmu kayak gitu tuh cuma berlaku sesaat doang kok gitu. Nggak kepake juga di atas sana, nggak kepake juga. Malah malunya ketika kalian pada meninggal, malu. Jadi kayak tontonan hidayah, jadinya kan malu. Kasihan orang tua yang ditinggalin atau siapapun keluarga yang ditinggalkan, malah kasihan. Jadi kayak talk show gitu. Oke? Jangan lupa ya di like, subscribe, komen, and share sebanyak-banyaknya. Ya kita berdua terus semangat berbagi sayang nyata untuk teman-teman di rumah. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.